Halo teman-teman, sekarang kami kelompok 6 akan membahas mengenai kelembagaan Bank Sentral. Secara umum, Bank Sentral itu merupakan lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk suatu kebijakan moneter dan lembaga yang menciptakan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil pada suatu negara. Nah, menurut John Singleton, Bank Sentral adalah bank yang memegang simpanan bank lain dan menggunakannya untuk settlement pembayaran antar bank. Selanjutnya itu ada tugas Bank Sentral. Nah, tugas Bank Sentral itu yang pertama menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi perbankan, dan yang ketiga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kelembagaan bank sentral di Indonesia dimulai dengan pendirian The Javas Bank yang berevolusi dari bank sirkulasi hingga menjadi bank sentral saat ini. Hingga pada tahun 2008 dibuatlah Perpu Amandemen Bank Indonesia atau BI yang mengatur tentang langkah responsif dalam membendung dampak krisis, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bagi bank. Meskipun BI berkedudukan sebagai lembaga negara yang independen, dalam melaksanakan tugasnya, BI mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan lembaga pemerintahan dan pihak lainnya. Visi Bank Indonesia adalah menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia maju. Sedangkan misi Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia sebenarnya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang lain. Sedangkan tugasnya itu adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia. Dalam kaitannya Bank Indonesia dengan lembaga lain, Bank Indonesia memiliki kaitannya dengan pemerintah Indonesia, internasional, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, independensi terdiri dari kelembagaan, sasaran akhir, instrumen, personal, dan keuangan, serta transparansi dalam menginformasikan evaluasi pelaksanaan kebijakan, komunikasi RPG, penerbit publikasi, laporan triwulan dan tahunan ke DPR, forum diskusi pakar, masyarakat dan pemerintah, serta kurikulum kebanksentralan. Bank Indonesia harus berpegang pada prinsip akuntabilitas publik dalam menetapkan kebijakannya dan terbuka untuk pengawasan publik. Maka, diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia kepada publik. Fungsi dan peran bank sentral modern yang pertama adalah penerbitan uang, yang kedua adalah merencanakan dan melakukan eksekusi kebijakan moneter, yang ketiga adalah menyediakan fasilitas sistem pembayaran, yang keempat adalah pengawasan perbankan, dan yang terakhir adalah sebagai lender of the last resort. Adapun mandat dan tujuan penting dari bank sentral modern yang pertama adalah stabilitas moneter, yang kedua adalah keuangan, dan yang ketiga adalah full employment. Sekian dan terima kasih.